Rasulullah SAW, para sahabatnya mengamalkan siasah syariah politik Islam. Bahkan kalau kita buka sirah nabawiyah, di atas mimbar Rasulullah seringkali memunculkan perintah politik. Ya. Makanya ini dampak ketika umat Islam alergi politik, akhirnya sekarang mayoritas Islam dipaksa untuk jadi minoritas. Islam benar-benar direndahkan sekarang ini di Indonesia. Ya. Bahkan sekarang di Indonesia, umat Islam yang konsisten pada Al-Quran dan hadis, apa stigmanya, Pak? Radikal. Stigmanya radikal. Bahkan pesantren yang konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah itu diberi stigma teroris. Itu jualan mereka, radikal-radikal. Sementara yang teroris asli, separatis Papua, itu kan yang membantai TNI, Polri, yang membantai kalangan sipil, itu teroris asli. Itu apa sebutannya? Saudaraku. Sementara ulama, musuhku. Benar gak? Sekarang di Indonesia ini kenapa ini bisa terjadi, Pak? Karena umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini polos, sangat polos. Polos itu, iya, lugu, sampai akhirnya alergi kepada politik, muak kepada politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita umatnya nanti di yaumil akhir ada sekelompok umat, kata Rasulullah, mereka bukan nabi dan bukan syuhada, tapi sebagian nabi iri. Akhirnya sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban, qala qaumun tahbu birrahillah, yaitu satu kaum, artinya umat Rasulullah, yang ketika hidup di dunia ini dia menjalin cinta karena Allah. Seperti tema dari bahasan kita, yaitu menyambung silaturahim dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah yang benar-benar semuanya dengan niat lillah, karena Allah. Bahkan Rasulullah mengabarkan tidak ada interest, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Bukan karena harta yang saling mereka berikan, bukan. Benar-benar semuanya lillah. Dia menyambung tali silaturahim, tali cinta itu karena Allah. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Rasulullah bersumpah, fa wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum ala nurin. Rasulullah mengabarkan nanti mereka di yaumil akhir wajah-wajah mereka ada nur, cahaya. Bahkan Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang lain, mereka berada di mimbar-mimbar cahaya. Mudah-mudahan kita semuanya seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kita sambung tali silaturahim, kita sambung tali cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengabarkan, tentunya kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, ketika mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW, kita harus bersikap tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yafa'uha idza sya'a yarfa'ha thumma takunu khilafatun ala minhaj nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yafa'uha idza sya'a yarfa'ha
Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatul alamin hajjin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Akan datang kepada kalian masa nubuwah, kenabian. Kalau kita buka sirah nabawiyah, periode Makkiyah kurang lebih sekitar 13 tahun. Periode Madaniyah kurang lebih 10 tahun. Jadi masa kenabian itu kurang lebih sekitar 23 tahun. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kurang lebih sekitar 30 tahun. 30 tahun. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga. Mulkan adhan. Raja-raja yang menggigit. Itu pada masa Daulah Muawiyah. Dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Di mana kaum muslimin membangun peradabannya itu kurang lebih hampir 800 tahun. Luar biasa. Jadi Rasulullah mengabarkan golongan mukmin ini pernah mengendalikan dunia ini sepanjang 1353 tahun. Masya Allah, terpanjang. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini diakui oleh pakar-pakar sejarah dunia, baik dunia Islam maupun dunia Barat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pakar sejarah dunia Islam seperti Syekh Profesor Dr. Muhammad Salabi banyak menulis tentang sejarah dunia Islam. Beliau tulis itu. Kemudian di kalangan dunia Barat juga diakui. Contoh, pakar sejarah dari Britania, dari Inggris, Arnold Toynbee. Tahun 1954 dia melakukan riset. Kemudian hasil risetnya dibukukan. Dan bukunya jadi bestseller. Judulnya Civilization on Trial. Ujian atas peradaban. Dia tulis, karena dia pakar sejarah. Walaupun dia seorang kafir yang kafah. Apa kafir yang kafah itu, Pak? Sempurna. Jadi kebenciannya terhadap Islam itu nampak sekali. Karena dia sebagai seorang pakar sejarah objektif, dia tulis, dunia Islam pernah mengendalikan dunia ini sepanjang 1353 tahun. Kemudian muncullah Crusade, Perang Salib, episode yang pertama sepanjang 200 tahun.
Dan Masya Allah, Allah munculkan hambanya yang soleh, hambanya yang tangguh, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Sampai puncaknya pada dinasti Mamluk, berhasil menghancurkan pasukan salib. Jadi kiblat pertama kali kaum muslimin, Masjidil Aqsa itu pernah dikuasai oleh al-Yahud wan Nasara sepanjang 88 tahun. Bahkan tempat sholat Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj selama 88 tahun itu dijadikan kandang kuda oleh pasukan salib. Sehingga ketika Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah berhasil menghancurkan pasukan salib, Yaumil Jum'ah, hari Jum'ah waktu itu, sholat Jum'ahnya tertunda. Karena apa? Pasukan Islam membersihkan tempat sholat itu dari kotoran-kotoran kuda. Benar-benar dilecehkan kiblat pertama kali kaum muslimin. Nah, itu. Apakah selesai? Tidak. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tanbih dan surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan tardu 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan dalam ayat itu ada huruf lan, itu maknanya selamanya, berarti ila yaumil kiamah. Al-yahud wan nasara, Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang kepada umat Islam ini, tidak akan pernah rela kepada umat Islam ini, sampai umat Islam masuk ke dalam milah mereka, agama mereka. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya, kata Allah, al-Yahud wan Nasara, orang-orang kafir ini tidak akan pernah berhenti selamanya, berarti sampai yaumil kiamah. Yuqatilunakum, ini Allah sendiri yang ngasih kabar. Selamanya orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti memerangi umat Islam ini. Hatta yarudukum an dinikum in istata'u, sampai umat Islam ini murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Akhirnya ternyata benar. Ketika kita melihat pada tataran empiris, perang salib muncul lagi. Setelah 200 tahun muncul lagi perang salib episode yang kedua. Sepanjang 600 tahun Indonesia kena jatah berapa? 350 tahun. Dahsyat, Pak. Oleh karena itu pernah terjadi di Jawa ini hampir 3.000 atau 30.000 kalau lupa saya, mungkin 30 ribuan se-Jawa. Ulama-ulama se-Jawa ini dibantai. Sehingga pernah terjadi di Jawa ini kekosongan ulama pada masa penjajah Belanda. Tapi sekarang sejarah itu dirubah. Buku sejarah yang dibaca anak-anak kita sekarang, cucu-cucu kita sekarang, sudah dirubah, terutama oleh orang-orang nasionalis sekuler di Indonesia. Jadi penjajah Belanda masuk ke Indonesia dengan cinta damai. Bener enggak, Pak? Cinta kasih. Masuk penjajah dengan cinta kasih itu, Pak. Ini sejarah yang sekarang ini ditulis, dibaca anak-anak kita, cucu-cucu kita. Digelapkan sejarah ini. Keji, Pak. Jahat sekali orang-orang nasionalis sekuler di Indonesia ini. Bahkan sampai Cut Nyak Din. Itu kan mulai dari dulu beliau menutup aurat. Iya kan? Pakai jilbab. Sekarang dibuka. Gambarnya itu
buka aurat. Ini jahatnya orang-orang nasionalis sekuler. Itu disuguhkan pada anak-anak kita sekarang, cucu-cucu kita. Bahkan Dirjen Kebudayaan yang sekarang ini mengeluarkan buku sejarah baru. Sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, dihapus. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dihapus. Kiai Haji Agus Salim dihapus. Ini sekarang Pak, buku sejarah yang baru ini. Bahkan pencetus NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Natsir, dihapus. Yang dimunculkan apa? Muso dan DN Aidit. Ya Allah, ini kenapa ini bisa terjadi, Pak? Karena umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini polos, sangat polos. Polos itu, iya, lugu, sampai akhirnya alergi kepada politik, muak kepada politik. Ini dampak dari konstruksi berpikir ala kolonial Belanda. Apa itu? Jadi sudah masuk dalam frame anak kita ini. Kalau politik ini bagiannya kulit putih, londo, ya kan? Itu sudah jadi mainstream, Pak. Mindset cara pandang umat Islam. Nek dagang iku bagiannya wong Cina. Itu sudah. Terus pribumi ya cukup sebagai petani, pegawai, buruh, itu saja. Ini dulu, Pak. Ini dampak, ini masih mengental ini di kalangan kaum muslimin. Dia alergi politik. Akhirnya sekarang start 2014, ketika media mainstream di Indonesia hampir 90% dikuasai oligarki 9 naga. Akhirnya kaum muslimin mayoritas di Indonesia ini dirubah mindsetnya. Apa itu? Islam itu tinggi. Ya memang Islam itu tinggi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Ulama itu mulia. Politik itu kotor. Benar enggak, Pak? Itu kan terus itu dijejalkan pada fikrah, pemikiran kaum muslimin. Sehingga akhirnya umat Islam a priori muak terhadap politik karena dianggap politik kotor. Tujuannya apa? Kira-kira apa? Tujuannya itu supaya umat Islam tidak masuk politik. Sehingga yang menguasai politik itu orang-orang sekuler, orang-orang nasionalis sekuler, orang-orang yang anti terhadap Islam. Terjadi enggak sekarang? Terjadi. Makanya mindset, cara pandang seperti itu harus kita rubah. Islam itu tinggi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Ulama itu mulia. Politik itu bagian dari ajaran Islam yang harus kita aplikasikan, kita amalkan. Makanya kenapa ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan kitab itu disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau kibar ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram. Bahkan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Banyak di toko-toko buku Islam. Judulnya Politik Islam. Bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah menulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Bagaimana aturan-aturan syara, aturan-aturan syariat
menyelenggarakan sebuah negara. Jadi ulama-ulama dulu itu benar-benar perhatian betul, Pak. Kenapa? Rasulullah SAW, para sahabatnya mengamalkan siasah syariah politik Islam. Bahkan kalau kita buka sirah nabawiyah, di atas mimbar Rasulullah seringkali memunculkan perintah politik. Ya. Makanya ini dampak ketika umat Islam alergi politik, akhirnya sekarang mayoritas Islam dipaksa untuk jadi minoritas. Islam benar-benar direndahkan sekarang ini di Indonesia. Ya. Bahkan sekarang di Indonesia, umat Islam yang konsisten pada Al-Quran dan hadis, apa stigmanya, Pak? Radikal. Stigmanya radikal. Ya. Bahkan pesantren yang konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah itu diberi stigma teroris. Itu jualan mereka, radikal-radikul. Sementara yang teroris asli, separatis Papua, itu kan yang membantai TNI, Polri, yang membantai kalangan sipil, itu teroris asli. Itu apa sebutannya? Saudaraku. Sementara ulama, musuhku. Benar gak? Sekarang di Indonesia ini dampak ketika umat Islam a priori terhadap as-siyasah as-syar'iyyah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ya. Jadi makanya sampai di kalangan netizen itu memberikan kritik. Pak Anies Baswedan menggunakan dana APBD itu digunakan untuk mencerdaskan anak bangsa, yaitu dengan memberi beasiswa untuk sekolah-sekolah di perguruan-perguruan tinggi yang ternama. Sementara Pak Muldoko mengambil dana dari APBN untuk membodohi anak bangsa, mengadu domba anak bangsa. Lewat apa? Buzzer ini. Ya, lewat buzzer ini. Contoh diantaranya Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda. Kemarin yang lagi in itu ketika Ustadz Abdul Somad ke Madura, mereka bergerak semuanya melecehkan Ustadz Abdul Somad sampai dibully. Karena media mainstream se-Indonesia ini dikuasai mereka, akhirnya dibuat frame, ya, dibuat berita santri-santri Madura menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Tidak tahunya itu hoax, Pak. Bohong. Ternyata fotonya itu setelah diteliti, itu foto tahun 2020 saat terjadi itu demo di Sampang. Dibuat frame itu seperti itu untuk berita bohong. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ustadz Abdul Somad aman kan? Aman. Bahkan yang hadir puluhan ribu, Pak. Ya kan? Bahkan 1 minggu sebelum Ramadan, saya diundang oleh cucunya Syekhona Khalil di Bangkalan, yaitu Kiai Toha Khalili. Itu yang hadir kurang lebih 500-an. Saya diminta menyampaikan ya tausiah. Habis itu diminta nginep semalam, kemudian saya lanjut ke Pamekasan. Yang hadir kurang lebih sekitar 1000-an. Ribuan itu yang hadir di pondok pesantren. Nginep semalam, kemudian saya meluncur lagi ke Sumeneb.
setelah tablik akbar di tempat yang ditempati Ustadz Abdul Somad kemarin, yaitu di Masjid Jami' Nur Muhammad gitu. Itu saya diundang di situ. Setelah itu jam 9 diminta ada pertemuan khusus dengan para kiai. Saya diminta untuk menyampaikan tentang kondisi kekinian Indonesia. Karena tidak mungkin pada saat tablik akbar saya akan menyampaikan hal-hal yang sirriyah. Tidak mungkin. Akhirnya pertemuan khusus dengan para kiai sampai jam 12 malam. Jam 9 malam sampai jam 12 malam. Akhirnya saya pamit. Saya diminta nginep karena saya beritahu saya besok paginya di Malang sudah banyak tugas. Alhamdulillah bersama Pak Didik berangkat dari Sumeneb jam 9 jam 12 malam, nyampe Malang jam 3 jam 3, cepat sekali, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya memberikan warning kepada para kiai yang ada di Madura, hati-hati, ini dari sono sudah kirim 1 mobil box ini. Nah kalau warna merah berarti triliun gitu, untuk melemahkan umat Islam Madura. Nah karena fulusnya sudah habis untuk tokoh-tokoh Jawa Timur, ketika pertemuan di Mojokerto bukan lagi pakai fulus, pakai tanah ya, 4,7 juta hektar diiming-imingi. Saya sampaikan, tidak ada istilah makan siang gratis, ada take and give. Peristiwa itu, tidak ada istilah gratis. Untuk melemahkan semangat tokoh-tokoh Islam di Jawa Timur, disogok dengan, karena duitnya sudah habis, yang ada kan cuma duit utang, ya, habis. Untuk Madura saja itu 1 mobil box, fulus. Begitu sampai, saya tanyakan dari beberapa kiai-kiai sepuh di sana, apa sudah sampai kira-kira Pak Kiai? Sudah. Ya Allah, dilemahkan lewat ini. Ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi benar-benar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, terlebih sekarang ini kita memasuki periodisasi sejarah yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah, Mulkan Jabriyah. Mulkan Jabriyah itu kan penguasa diktator, ya, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah, di mana kita hidup sekarang ini periodisasi sejarah yang keempat. Dan Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh kaum muslimin, skopnya global, tidak hanya Indonesia, tapi skop global, berat. Nah kalau kita potret di Indonesia, tantangannya banyak. Kalau masalah kezaliman, kesemenang-menangan, ketidakadilan, saya kira kita masih bertahan. Tapi ini yang dihantam itu akidah kita. Jadi kaum muslimin di Indonesia ini dijauhkan akidahnya dari akidah yang sahih. Ini tantangan yang paling berat yang dialami oleh kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Contoh apa itu? Ini sebenarnya 1443 tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kalian nanti akan menyaksikan du'atun ala abwabi jahannam man ajabahu ilaiha qaddafuhu fiha. Du'at, dai atau penyeru-penyeru yang mereka berada di pintu-pintu jahannam, kata Rasulullah. Kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka jahannam.
Ini kalau di Indonesia, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ini yang digerakkan yaitu gerakan Islam liberal. Kalau dulu namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Tapi sebenarnya tidak pas itu, Pak. Singkatan JIL itu yang pas itu Jaringan Iblis Laknatullah. Kalau jaringan Islam itu ya wala yu'la alai, tinggi, nggak bisa digandengkan dengan liberal, nggak bisa. Makanya gerakan liberal di Indonesia itu luar biasa, jutaan US dollar biayanya, ya. Terutama kalau saya jadikan tesis waktu itu, yaitu ketika di pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah, saya beri judul Harakatus Suhyun fi Indonesia. Jadi gerakan Zionis Yahudi internasional di Indonesia. Jadi yang menciptakan itu adalah Dr. Abraham Geiger. Kemudian diadopsi oleh tokoh intelektual Amerika, Profesor John Hick. Masuk ke Indonesia untuk 4 tokoh yang mensosialisasikan. 4 tokoh, Pak. Biayanya jutaan US dollar. Memasukkan agama baru yang sering disebut pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Salamnya juga salam pluralisme agama. Mulai dari presiden sampai RT ngamalkan ini. Tapi alhamdulillah, satu-satunya pengurus majelis ulama seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa larangan salam pluralisme agama adalah Majelis Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Akhirnya didukung oleh Majelis Ulama Sumatera Barat, Sulawesi, dan akhirnya seluruh Indonesia mendukung, ya kan? Bahkan kalau ketika saya buka webnya The Asia Foundation, The Ford Foundation, itu ada 30 ormas Islam di Indonesia lengkap, Pak. Nama ormasnya, tokohnya, alamatnya, dan berapa US dollar yang dia terima. 30 ormas Islam di Indonesia dibeli oleh lembaga The Asia Foundation, lembaga Yahudi ini, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu ormasnya. Tokohnya ada kurang lebih 50. Nah, otomatis tokoh ini kan punya jamaah, iya kan? Punya jamaah. Dahsyat. Sementara umat Islam tenang-tenang saja. Ini ghazul fikri, invasi pemikiran 1000 kali lebih berbahaya dari perang dengan Belanda, penjajah Belanda. 1000 kali lebih berbahaya. Karena yang dihantam fikrah. Ini bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah, akhirnya itu tahun 70 sudah dimasukkan ke Indonesia, itu sejak tahun 70-an. Akhirnya sampai tahun 80-an, 90-an sudah mulai nggak laku. Ya. Start 2014 diganti apa? Islam Nusantara. Islam Nusantara. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Bahkan sampai di launching fikih Islam Nusantara. Itu saya baca, Pak. Saya baca fikihnya. Yang sangat krusial itu ada 3. Yang pertama, umat Islam di Indonesia, ciri Islam Nusantara itu boleh memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an tas'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu
dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah tegaskan. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Tapi ciri Islam Nusantara boleh memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Itu tujuannya kan Ahok, ya kan? Karena Ahok itu memang direncanakan untuk menjadi RI 1. Itu Pak. Dari Bupati Belitung langsung ke DKI. Dari DKI dia akan dipromosikan jadi RI 2, RI 2 tahun 2024 itu dia akan dijadikan RI 1. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Tapi Allah membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Ahok diplesetkan ucapannya di Kepulauan Seribu. Oleh siapa? Allah. Akhirnya kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke bangkit. Sampai akhirnya Ahok di penjara. Ini makar mereka. Tapi Allah membalas makar mereka. Nah, ini. Kemudian karakter yang kedua dalam fikih Islam Nusantara itu wajib menerima pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Salamnya juga salam pluralisme agama. Kemudian yang ketiga harus wajib, karakter yang ketiga wajib mendukung kearifan budaya lokal. Apa itu Pak? Kearifan budaya lokal. Budaya syirik. Apa kira-kira? Acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut, apalagi itu. Sampai di Malang itu Pak, ada ibu-ibu majelis taklim, dia tahu, oh itu syirik, nampak sekali syiriknya. Dia tidak ikut acara bersih desa, langsung didatangi RT-nya, didenda 50.000. Nggak ikut itu didenda 50.000 rupiah. Di Beji Batu itu didenda 100.000 rupiah. Akhirnya telepon saya makan lebih baik denda, akidah kita selamat. Nah, itu. Jadi siapa di belakang acara-acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut dan macam-macam itu? Itu adalah Live for All Foundation. Pusatnya di Jakarta. Yang mendanai siapa? Tokoh-tokoh Zionis Yahudi Amerika dan tokoh-tokoh Kristiani Amerika. Itu di webnya Live for All Foundation terang-terangan Pak, melakukan perlawanan terhadap Muslim kafah dan ingin menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu, Hindu. Yaitu dengan bahasa yang menarik, apa? Membangkitkan kearifan budaya lokal. Kan enak, didengar enak kan Pak? Tapi realitasnya kita disuruh untuk membangkitkan budaya syirik. Hancur sudah akidah kita. Ini. Nah, sekarang umat Islam di Indonesia sudah mulai sadar, oh, Islam Nusantara ini akhirnya merusak. Hanya sekarang mau dimunculkan lagi Islam merah putih yang dimotori oleh Puan. Nah, itu. Islam merah putih. Akhirnya kalangan netizen tanya, loh nabine sopo? Apa Mbak Puan? Nah, itu. Ini loh Pak. Benar-benar ini ujian yang paling berat. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, fase keempat ini memang ujian berat, terutama akidah ini. Nah, jangan lupa Rasulullah memberikan contoh ad-du'a muhul ibadah, kata Rasulullah. Doa itu otaknya ibadah.
Kalau doa silahul mu'min itu hadisnya dhaif gitu. Hadisnya dhaif. Yang kita pakai ya hadis yang sahih. Doa muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Makanya untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini, kita terutama pada saat sholat sunnah, doa sujud akhir, kita mohon kepada Allah, selesai baca tasbih subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, kita doa Allahumma as'alukal husnal khatimah. Yang kedua, Allahumma arzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba-Mu ke dalam agama-Mu. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita berusaha untuk tetap istiqomah. Ini yang dibutuhkan, sikap istiqomah. Nah, kira-kira bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, saat sekarang untuk istiqomah itu berat atau berat? Berat. Berat. Ya. Kita diperintah oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai al-yakin datang pada kita. Artinya beribadahlah kepada Allah sampai al-maut menjemput kita. Nah, sekarang ini bagaimana kiatnya? Ini yang menjadi bahasan kita dalam menyambung tali silaturahim untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah ini. Ulama-ulama ahli ilmu mencoba mencari dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah ditemukan 10 kaidah untuk mendapatkan keistiqomahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjaga istiqomah sampai kita menghadapi sakaratul maut. Kaidah yang pertama. Ini tadi prolog, sekarang baru masuk materi. Baru masuk materi. Kaidah yang pertama. Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Fussilat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Tetaplah kalian di jalan Allah yang lurus itu. Siratal mustaqim. Artinya tetaplah beribadah kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan mohon ampun kepada Allah. Kita skors adzan Isya dulu. Ini sudah masuk kan? Ya. Kita skors adzan Isya, kemudian kita lanjutkan. Monggo silakan.